Mbak Sela. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Hukum UI, Prof. Budi Agus Riswandi, kemudian Bapak Wakil Dekan, Bapak Agus Trianta, kedua guru saya di FHUI, dan juga yang terhormat Ibu Nur Pratiwi Noviati, sebagai pembicara kedua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan ini, dan juga tak lupa saya juga mengucapkan selamat untuk para calon alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Jujur saya grogi banget nih sebenarnya ngomong di sini ya. Karena saya juga ngerasa masih baru kemarin saya tuh dilahirkan gitu dari FHUI gitu. Apalagi Pak Agus dan Pak Budi khususnya beberapa kali juga saya beraktivitas mengikuti beberapa kegiatan di kampus, itu beliau-beliau selalu ada gitu. Nah, sebelumnya saya disclaimer dulu untuk teman-teman di sini, saya sharing, saya bukan untuk menasehati atau apa-apa gitu ya. Dan juga karena di sini ada Ibu psikolog, salah satu cita-cita saya dulu yang nggak kesampaian. Nanti kalau ada materi saya yang nyerempet-nyerempet dikit berbau-bau psikologi tapi ternyata nggak sesuai sama doktrin atau teori gitu, nanti mohon diluruskan ya Bu. Soalnya materi hari ini benar-benar hasil refleksi saya dari hari ini sampai mungkin 10 tahun ke belakang gitu. Saya izin share screen dulu ya teman-teman semuanya. Share. Oke. Udah kelihatan deh ini Mbak Yayat ya. Mbak Sela sudah. Oke. Oke, udah kelihatan ya. Oke, di sini ada welcome dari UII untuk negeri. Kenapa saya tulis dari UII untuk negeri? Karena untuk memberikan kontribusi ke negara ini kita tuh nggak harus yang muluk-muluk harus melakukan gebrakan besar apa gitu ya. Cukup kita bisa berprestasi. Kemudian mungkin nanti dari habis lulus FHUI, kemudian bekerja untuk menafkahi diri sendiri maupun keluarga, itu juga udah memberikan kontribusi yang besar untuk kesejahteraan negeri ini. Terutama nanti kalau udah punya gaji pasti kan dipotong pajak ya. Itu pasti nanti kan masuk kontribusi ke negeri. Nah, ini foto saya waktu wisuda S2. Tahun 2019. Mungkin tadi Mbak Yayat sempat sampaikan bahwa habis lulus S1 saya langsung ambil S2 MKN. Enggak ya teman-teman, nanti saya ceritakan, saya langsung berkarir dulu, nanti ada ceritanya. Oke, yang kedua saya mau cerita tentang kegiatan apa aja yang saya ikutin ketika di FHUI. Bahwa saya ingin menunjukkan bahwa semua yang saya dapatkan di FHUI itu punya menjadi bekal yang sangat besar bagi kehidupan saya sampai hari ini. Jadi saya masuk tahun 2010. Masuk tahun 2010, anak baru ya, masih kinyis-kinyis, ikut magang LEM FHUI selama 1 tahun, dari 2010 sampai 2011. Kemudian yang kedua, setelah itu saya masuk semester kedua, saya join di LEM FHUI sebagai fungsionaris selama 1 tahun. Kemudian yang ketiga, nah di habis fungsionaris LEM ini sebenarnya saya sempat jadi manajer UKM basket. Nah tapi waktu itu saya sempat ada refleksi diri gitu. Jadi waktu itu saya anak pertama, kemudian dari 4 bersaudara dan adik saya waktu itu masih kecil-kecil gitu ya teman-teman. Waktu itu saya pengen banget kerja part time karena waktu itu value yang saya pegang, gimana caranya sih membahagiakan orang tua. Waktu itu saya pikir beliin barang-barang kesukaannya orang tua dari hasil jeripayah saya sendiri gitu. Saya sempat minta izin sama mama saya, mah boleh nggak sih aku part time kayak gitu. Mama saya bilang nggak boleh, kamu itu mahasiswa, tugas kamu itu adalah belajar. Nah dari situ saya refleksi, pikir ulang, jadi ternyata di fase saya saat itu
Yang bisa saya lakukan untuk membahagiakan orang tua saya adalah dengan cara saya berprestasi. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk join nih. Selain saya mempertahankan IPK saya, karena waktu itu salah satu indikator keberhasilan pendidikan, ya salah satunya yang paling bisa dilihat adalah dari IPK ya teman-teman ya. Makanya dari situ saya juga kalau bisa dibilang ambis. Nah, waktu itu akhirnya saya resign dari UKM basket. Saya join mana nih UKM yang bisa bawa saya ikut lomba-lomba gitu. Akhirnya saya join KPS FIUI dan juga FKPH FIUI. Karena waktu itu memang kedua organisasi ini, UKM ini dan juga satu lagi ada SAIL di anak IP yang biasa ikut kompetisi. Akhirnya saya join keduanya. Kemudian KPS FIUI, karena di KPS tuh kalau ikut lomba-lomba teman-teman mungkin tahu ya, gak pernah tidur, jarang tidur, kemudian waktunya benar-benar ke force di situ untuk ikut kompetisi. Jadi di FKPH saya gak terlalu aktif gitu. Kemudian di tahun terakhir saya ikut KPS FHUI. Nah, di tahun-tahun akhir banget saya ikut join delegasi student exchange program dari FIUI dan juga IUM di Malaysia, International Islamic University of Malaysia. Ini salah satunya ada Pak Agus Trianta juga nih yang ikut ngurusin person in charge-nya banget dan bahkan ikut mengantarkan kami ke sana, ikut seleksi dulu wawancara saya juga sama beliau gitu. Nah, di sini saya benar-benar waktu itu di challenge. Kebetulan pembimbing skripsi saya itu Ibu Dr. Aroma. Waktu itu saya habis ikut kompetisi di bulan Februari, kemudian bulan April, bulan Maret itu jadwal harus berangkat exchange ini. Di bulan Februari saya kompetisi, waktu itu kompetisi sambil ngerjain skripsi, Bu Aroma nge-challenge, kamu ikut itu dong, kamu ikut student action dong gitu, coba ikut tesnya gitu. Nah ternyata lolos, Bu Aroma challenge, kamu boleh berangkat kalau kamu udah daftar pendadaran. Nah dalam waktu 2 minggu saya gedabrakan tuh ngelarin skripsi gitu. Akhirnya pas 1 hari atau 2 hari sebelum berangkat, saya daftar pendadaran. Jadi selama student exchange, selain belajar di sana, juga saya belajar skripsi. Jadi ke luar negeri, sangunya skripsi gitu. Jadi pulang-pulang dari sana, pendadaran. Nah, alhamdulillah lulus 3,5 tahun dengan IPK 3,92 dengan predikat cum laude, alhamdulillah. Di FIUI, alhamdulillah berkesempatan ikut beberapa kompetisi dan juara. Nah, kenapa saya cerita ini semua? Karena ini semua memberikan banyak bekal ke saya. Bekalnya apa aja sih gitu ya. Bekal yang pertama adalah, nah ini model personal skills yang saya dapatkan dari mungkin 95% dari UI. Sisa persenannya tuh dari mungkin activity saya waktu masih dari kecil sampai SMA gitu ya. Pertama hard skill. Hard skill tuh apa? Hard skill itu adalah kemampuan kita yang bisa diukur. Contohnya apa ya? Dari ijazah kita terukur, transkrip nilai. Nah, kalau ada lagi satu lagi soft skill. Soft skill itu yang nggak bisa terukur, itu berkaitan dengan karakter pribadi kita gitu ya teman-teman. Nah, hard skillnya apa aja sih yang saya dapatkan dari selama saya kuliah dan juga berkegiatan di FIUI yang benar-benar bikin orang tua saya kadang bingung, saya nggak pernah di rumah karena hidup saya di kampus gitu ya. Pertama, nah ini hard skill yang saya dapatkan dari FIUI yang menjadi modal untuk masuk ke dunia kerja. Pertama, semua teori bidang hukum gitu, terlepas skripsi teman-teman tuh pidana, perdata atau apa, tapi yang jelas kita semua alhamdulillah ya masuk ilmu hukum ya teman-teman. Jadi semuanya kita pelajari karena semua itu ternyata kepake. Kemudian ada legal drafting, kemudian legal opinion, kemudian kontrak drafting, kemudian praktek peradilan, legal research. Nah ini ada legal due diligence atau legal audit. Nah teman-teman, legal audit nih saya merahin karena waktu itu jujur aja pekerjaan pertama yang saya dapatkan di Sampurna Agro,
itu adalah saya diminta untuk legal due diligence. Sementara jujur mungkin waktu itu di FH saya belum pernah dapat materi kuliah ini. Saya nggak tahu mungkin teman saat ini udah ada atau belum ya Bapak atau teman-teman sivitas akademika yang lain. Mungkin ini kalau belum mungkin ini bisa jadi bahan tambahan gitu. Kemudian soft skill. Soft skill ini saya dapatkan dari mungkin berbagai macam organisasi yang saya ikuti dan juga kegiatan dan juga kompetisi. Banyak banget ya teman-teman dan ini semuanya bermanfaat. Ya, pertama public speaking atau komunikasi. Yang kedua leadership, jiwa kepemimpinan kita. Kemudian organization tentu ya. Organisasi mungkin nanti pas di kantor memanage, bikin event dan lain-lain itu udah terasah di organisasi, di UKM, di LEM yang tadi saya ikutin. Networking atau networking ini membina jaringan gitu ya, relasi gitu. Mungkin pas kita di UKM apa atau di LEM kita berhubungan sama misalkan instansi mana, kemudian bisa juga membuat networking ke atasan, ke dosen dan lain-lain seperti itu. Kemudian korespondensi ini apa? Bersurat. Waktu apa bikin surat-surat UKM lain ke dosen, ke pihak kampus, pinjem ruangan ke kampus, itu juga kita belajar korespondensi. Government relation, manajemen waktu, manajemen konflik, manajemen stres, motivasi diri dan juga problem solving. Ini semuanya benar-benar saya dapatkan di FIUI. Yang ketiga, spiritual skills. Kita UI ya teman-teman, I-nya di tengah ada Islam. Teman-teman ini jujur saya bukan kecap-kecap, bukan manis-manis. Tapi di sini, nah yang saya alami adalah pada setiap saya hendak melakukan pekerjaan atau mendapatkan tugas, itu saya selalu ingat ini. Misinya UI, berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Itu tuh kalimat pendek banget ya teman-teman. Pendek banget tapi kalau mau direnungkan itu maknanya tuh deep dan butuh konsentrasi yang sangat dalam. Dan pelaksanaannya tuh susah-susah gampang gitu. Jadi ilmunya itu mengandung amal, kemudian beramal tapi yang berdasarkan ilmu yang kita dapatkan selama di bangku perkuliahan. Itu benar-benar bisa jadi tameng loh teman-teman. Di host saya pribadi khususnya mungkin ada tugas-tugas yang mungkin agak sedikit tricky atau apa gitu. Saya selalu ingat ya Allah, dosa nggak ya kalau kayak gini, kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi value misi ini kalimat yang pendek misinya UI ini tuh benar-benar bisa menjaga diri saya, di saya pribadi tentunya. Nah, ini work experience saya. Mungkin tadi udah sedikit di-spill gitu ya sama Prof. Budi dan juga Mbak Yayat. Pertama di tahun 2014 ke 2017 saya jadi legal officer di PT Sampurna Agro Tbk. Ini salah satu perusahaan yang di bidang perkebunan sawit. Nah, teman-teman, waktu itu saya mendapatkan pekerjaan ini, saya lulus bulan April. Kemudian mulai bekerja di sini bulan Desember. 6 bulan ya teman-teman sampai saya benar-benar yakin dengan pekerjaan saya yang pertama ini. Karena apa? Sebenarnya sejak masa skripsi teman-teman ya, itu saya udah mulai apply kerjaan. Nah, ini menarik ya, beberapa kali mungkin ada teman-teman mungkin yang sekarang baru kepikiran, saya kan belum lulus, kenapa saya harus ini cari-cari kerjaan sekarang, terus nanti modalnya apa, ijazah belum punya dan lain-lain gitu ya. Teman-teman, saya mulai apply perusahaan-perusahaan itu adalah sejak skripsi. Mungkin waktu itu entah Pak Agus Trianta ingat atau enggak gitu ya. Waktu saya lagi di Malaysia, itu kayak H-3 kepulangan ke Indonesia, saya sempat SMS Pak Agus Trianta, Bapak mohon izin apakah waktu itu saya mau telepon bokek ya teman-teman, roaming. Karena ada biaya udah mahal, takut nanti nelpon Bapak dosen, pulsanya Bapak kesedot juga gitu. Akhirnya saya SMS Pak Agus Trianta, Pak
boleh pulang nggak Pak gitu, pulang duluan. Saya dapat panggilan psikotes untuk PT Astra Internasional waktu itu kayak gitu. Kata Pak Agus ternyata nggak boleh. Oh ya udahlah saya skip. Skip tes ya karena tanggung, emang harus pulangnya bareng-bareng. Oke lah kayak gitu. Kenapa saya beranikan diri? Pertama, kita tuh walaupun emang belum lulus, kita masih bisa apply loh pakai transkrip nilai gitu. Terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang dikhususkan untuk fresh graduate gitu. Jadi teman-teman ini tadi saya dapat info juga katanya ikut pembekalan ini bukan hanya yang sudah pendadaran tapi juga ada yang masih proses skripsi gitu. Jadi teman-teman mulailah dari sekarang. Walaupun itu nanti belum tentu kalian langsung dapat pekerjaan, minimal teman-teman tuh udah punya pengalaman dulu gitu loh. Pengalaman apa? Caranya apply kerjaan, kemudian caranya ikut psikotes karena psikotes itu harus terbiasa gitu. Oke, yang kedua saya sebagai lawyer di Wahyu Priyanka and Partners. Ini juga saya melalui banyak dinamika, nanti saya ceritain. Yang ketiga, saat ini saya sebagai asisten ahli staf khusus Menteri Pertahanan di Kementerian Pertahanan. Ini foto sama atasan saya dan atasan beliau. Jadi ini atasan langsung saya, kemudian atasan tidak langsung saya langsung ke Bapak Menteri Pertahanan Bapak Prabowo. Nah, menariknya dari 8 tahun saya berkarir dari lulus sampai sekarang, saya sudah menetapkan core pekerjaan saya, bidang saya itu nanti akan di bidang hukum. Nah, di bidang hukum, karena kan ada juga teman-teman yang kuliahnya hukum, tapi mungkin pekerjaannya ada di bidang lain, bisa di marketing, dan lain-lain, bisa jadi YouTuber, desainer, dan lain-lain gitu ya. Menariknya, di legal officer saya udah mencicipi atau menceburkan diri di sebagai karyawan swasta, di sektor swasta. Di law firm saya di sektor praktisi hukum. Nah, saat ini saya di sektor pemerintahan. Kayak gitu. Jadi masih ada satu sektor lagi yang belum saya cicipi, tapi ya bismillah aja gitu ya. Manut Allah bagaimana nanti jalannya. Jadi 8 tahun saya berkarir, 3 bidang sektor pekerjaan hukum saya, alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk bukan lagi mencicipi, menceburkan diri gitu ya. Oke, sekarang saya pengen tanya, what is your dream job? Saya pengen teman-teman semua para calon alumni speak up. Ini bukan ujian ya teman-teman, gak ada jawaban salah. Ada nggak yang mau jawab? Kalian tuh pengen berkarir jadi apa sih gitu? Ada nggak ya yang berani speak up? Ini Babang Vincenzo ya, couple lawyer. Halo. Ayo Mbak, itu memang perlu effort tuh. Kalau Mbak Sela yang manggil harusnya sudah banyak yang jawab ya. Ayo teman-teman. Siapa? Ada nggak yang mau jawab? Pengen jadi lawyer? Pengen jadi apa gitu? Ya udahlah ya, gitulah ya pokoknya. Ada yang pengen jadi PNS gitu ya. Oke, saat ini kita bahas list of content. Kita akan bahas pertama fase menuju dunia kerja. Yang kedua fase menuju memasuki dunia kerja. Yang ketiga fase menggapai karir impian. Nah, fase menuju dunia kerja. Teman-teman, saya pengen kasih overview ya. Ada nggak sih yang mau speak up? Kalian kalau lihat gambar kayak gini tuh kesan apa sih yang pertama ada di pikiran teman-teman? Ayo dong. Ada nggak yang mau speak up ya teman-teman? Ya Mbak, mungkin susahnya mencari pekerjaan kalau melihat gambar seperti ini. Oke, susahnya mencari pekerjaan. Mbak siapa ya tadi yang ngomong ya? Dewi Irawati. Mbak Dewi Irawati, oke. Kalau ngelihat kayak gini kamu langsung down, mental breakdown atau mental breakdance kira-kira?
Eh, karena saya sendiri juga sedang menggeluti itu kan Mbak, maksudnya di akhir ini saya juga udah nyambi kerja, tapi mungkin masih pakai ijazah SMA ya. Mantap. Ya, udah merasakan gitu gimana susahnya cari kerja gitu, gimana rasanya ditindas sama perusahaan dengan kayak SMA gitu. Iya. Mantap banget ya. Tapi tetap survive ya Mbak Dewi ya. Siap Mbak. Yap, oke. Ada yang mental breakdown, ada yang mental breakdance. Makasih Mbak Dewi. Apa sih mental breakdown, mental breakdance kayak gitu? Maksud saya mental breakdown itu maksud saya drop gitu ya, langsung ya Allah males banget sih aku, masa besok harus desek-desekan begitu. Kalau saya mendefinisikan mental breakdown itu ya itu langsung ngedrop down, males gitu. Kalau mental breakdance menurut bahasa saya itu justru terchallenge dan gak sabar. Oke, aku akan siap berkompetisi dengan mereka. Ditanya, Mbak Sheila pernah gak ngalamin kayak gitu? Pernah. Saya dulu pernah banget ngikutin job fair kayak gini ya. Pernah banget. Dan dulu itu pernah sebelum saya melabuhkan hati ke PT Sampurna Agro Tbk, itu saya beberapa kali ikut job fair di UII, di UGM, di UNS, bahkan naik motor jauh-jauh ke UNS. Itu beberapa kali saya hampir lolos. Waktu itu job fair di UII, banknya Bank Mandiri Syariah. Waktu itu manajemen trainee lowongannya. Nah waktu itu udah offering letter, udah sampai dibujuk-bujuk, saya akhirnya nggak saya terima. Karena apa? Karena core-nya saya mau fokus ke bidang hukum itu tadi. Oke, fase persiapan. Nah, mindset dulu teman-teman yang harus disiapin. Mindset positif, mindset negatif. Mindsetnya ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif, yang kayak tadi saya bilang, pas teman-teman dikasih lihat kenyataan yang sesungguhnya bahwa di lapangan tuh kayak gini, yang mental breakdance tadi, yang terchallenge, yang semangat, yang pengen cepet-cepet berkompetisi, itu yang punya mindset positif. Yang mindset negatif, ini menurut saya teman-teman, itu yang langsung mental breakdown tadi, yang langsung drop, males, aduh susah banget ya bakalan cari kerjaan gimana ya, gitu. Nah ini nanti persiapannya saya bagi dua, jadi ada secara batiniah, secara lahiriah. Keduanya akan saling bersinergi. Batiniahnya dulu dikuatin, nanti akan terrefleksi ke lahiriahnya seperti apa. Nah, teman-teman pernah gak sih ngerasain kalian tuh mikir apa gitu ya, ternyata gak berapa lama atau berapa waktu tuh kejadian gitu. Karena apa? You are what you think. Pikiran kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kekuatan pikiran kita ini tuh gede banget loh teman-teman. Makanya kita harus punya mindset yang positif. Nah, itu tadi yang kejadian yang baru kita pikirin terus nggak berapa lama kejadian beneran, itu ada secara ilmiah namanya law of attraction. Itu hukum tarik menarik gitu ya. Jadi pikiran kita itu memberikan vibrasi dan lain-lain gitu lah ya. Saya bukan ahlinya untuk menerangkan. Intinya itu menjadikannya sebuah kenyataan gitu. Ketika kita fokus pikirannya tuh ke situ-situ aja, itu emang mostly bakalan kejadian gitu. Makanya kita pikir yang baik-baik aja gitu. Kita sukses. Kalau kayak di Reels atau di TikTok yang bilang I am healthy, I am wealthy, I am rich dan lain-lain, itu emang sugesti diri gitu loh teman-teman. Nah, di mindset tadi akan terrefleksi. Makanya tadi saya bilang dari pikiran itu nanti akan terrefleksi ke behavior kita, ke habit kita, personality kita. Yang kemudian akan terrefleksi juga jadi performance kita, prestasi kita seperti apa. Seperti itu ya teman-teman. Ketika mindset kita positif, behavior kita juga bagus, nah kita biasanya akan punya performa yang bagus juga. Begitu juga sebaliknya. Nah, persiapan batiniah tadi saya bilang apa? Set goal. Nah, caranya gimana sih Mbak supaya persiapan secara batiniah kita ini harus dikuatkan gitu, seperti apa gitu. Kalau saya pakai bahasa saya pribadi ya, setiap kegiatan yang saya akan lakukan itu saya kasih roh dulu.
rohnya tuh apa gitu, backgroundnya tuh apa. Kayak tadi saya pengen, nah saya mungkin cerita lagi flashback. Saya kasih roh bahwa habis lulus S1, saya goalnya pengen langsung kerja. Sementara orang tua saya itu pengennya saya langsung S2. Karena saya ingat, saya masih punya adik-adik 3, saya juga pengen, saya pengen berpenghasilan, saya pengen jadi uswatun hasanah untuk adik-adik saya pengen jadi teladan untuk adik-adik saya gitu. Orang tua saya kekeh saya pengen S2 gitu. Kemudian saya agak keras mungkin ya, tapi kerasnya secara mental, secara kemauan. Kalau udah punya mau harus gitu. Akhirnya saya PDKT sama orang tua saya, Mama, Abah, saya nanti S2 kok. Saya janji someday saya pasti lanjut S2, tapi dari hasil jeripayah saya sendiri gitu. Alhamdulillah ya, orang tua kemudian merestui saya kerja. Jadi legal officer itu tadi. Nah, akhirnya rohnya tadi apa? Saya pengen buktiin ke orang tua, saya bisa. Dengan keputusan yang saya ambil, saya ingin membuktikan ke kedua orang tua saya bisa S2 dari hasil jeripayah saya sendiri. Nah itu dengan roh itu tadi yang saya bilang rohnya ya. Dengan roh itu mental saya akan kuat gitu. Motivasi diri kita akan tinggi dan gak mudah goyah. Dan juga pantang menyerah untuk mencapai target yang kita inginkan gitu ya teman-teman. Nah ini tadi saya bilang, saya mantapkan hati karir yang akan saya geluti adalah tetap di bidang hukum. Tadi saya bilang makanya untuk saya mencapai menambatkan hati saya pada karir pertama saya sebagai legal officer, saya membutuhkan waktu 6 bulan. Jadi job seeker 6 bulan tuh emang benar-benar sampai mimpi buruk sih, tidur siang saya masih kebayang-bayang sampai sekarang. Itu kalau ditanya udah berapa lowongan yang saya apply, ya kalau dihitung-hitung dari zaman kuliah mungkin 50-an lebih mungkin ya teman-teman. Nah makanya tadi saya punya idealisme waktu saya mungkin 2 kali saya udah offering letter, udah mau diterima, tapi saya tahu ternyata ini bukan di bidang hukum, saya berani menolak waktu itu ya. Sampai saya benar-benar bisa menambatkan hati ke Sampurna Agro sebagai legal, memang sebagai hukum gitu. Mantapkan, saya minta teman-teman semuanya sekarang mantapkan hati karir apa yang mau dijalani gitu. Mantapkan hati ini core-nya apa? Apakah aku mau hukum, aku mau yang lain nggak apa-apa, aku mau apa aja yang penting dapat kerjaan, itu juga nggak masalah. Itu juga nggak masalah, itu juga bagus. Saya nggak mendiskreditkan teman-teman yang kuliah hukum kemudian core kerjanya nanti bidang lain, enggak. Semua bagus. Nah caranya apa? Gini, cara mantapkan hatinya apa? Saya pengen kasih tips sama teman-teman semua yang ada di sini. Coba bikin oret-oretan gitu. Kalian pengen sebagai apa? Bidang profesinya apa? Apakah hukum, wira swasta, marketing, desainer, YouTuber? Mungkin yang wira swasta mungkin orang tuanya udah punya bisnis sendiri kemudian akan meneruskan kerajaan bisnis orang tuanya. Who knows? Itu bagus juga. Marketing juga bagus. Desainer bagus. Content creator juga bagus. Nah, setelah bikin mapping bidang profesi apa, pilih jenis profesinya. Nih, ini saya highlight biru karena ini saya kasih contoh untuk bidang hukum ya teman-teman. Bidang hukum itu jenis profesinya bisa ke legal officer, bisa ke HRD perusahaan, bisa sebagai advokat, lawyer kayak Babang Vincenzo tadi, kemudian bisa dosen, bisa notaris, jaksa, hakim, diplomat, dan lain-lain. Lulusan fakultas hukum itu bidang pekerjaannya tuh luas banget dan hampir semuanya membutuhkan orang hukum ya teman-teman. Jadi jangan berkecil hati sama yang anak-anak kedokteran atau apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, bidang pekerjaannya apa? Pengen jadi legal officer di perusahaan pertambangan gitu, atau perkebunan atau perbankan atau apa aja lah yang penting dapat kerjaan. It's okay. Kalau pengen jadi notaris, pengen jadi jaksa hakim berarti di kejaksaan, kehakiman dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada lagi. Nah, setelah tadi mungkin teman-teman selama ini akan membuat planning kehidupan itu yang pertama dimulai dari niat gitu ya. Tapi kalau saya jujur saya enggak mulai dari niat. Saya mulai dari goal apa nih, saya visualisasikan
goal apa ya Allah yang pengen saya capai gitu. Jadi goal itu nanti akan membawa ke niat. Pertama goalnya dulu, misalkan goalnya ini apa? Ya tadi yang ruhnya tadi, ruh dari setiap activity yang akan saya mulai. Yang tadi itu saya pengen membahagiakan kedua orang tua, saya pengen beliin barang-barang dari hasil jeripaya saya sendiri gitu ya kan. Pengen punya karir mapan, punya kos-kosan, merdeka finansial dan lain-lain. Nah dari goal ini kalau saya bikin bagannya yang kedua adalah baru niatnya. Nah tadi saya pengen membahagiakan orang tua dan keluarga. Caranya apa? Niatnya dulu. Kemudian niatnya pengen jadi seorang legal officer, pengen jadi dosen, atau jadi pengacara. Nah dari niat, bikin plan. Nah kalau mau jadi seorang legal officer, buat lamaran ke company-company yang membuka lowongan legal. Kalau mau jadi dosen, berarti step saya habis lulus S1, ya lanjut S2 gitu kan. Kemudian mau jadi pengacara, ya habis S1 ambil PKPA gitu. Kemudian actionnya itu tadi. Buat lamaran, yang legal officer buat lamaran, latihan psikotes, yang pengen jadi dosen lanjutkan S2, PKPA sambil magang, dan lain-lain. Nah, secara lahiriah ini persiapan untuk ikut tes-tes ya teman-teman. Nah, profesionalisme penampilan penting banget. Ya, kayak gini ya, minimal-minimal ya. Untuk yang cewek, jangan pakai heels yang di atas 4 cm lah kalau pengen pakai heels. Yang cowok ya minimal kayak gitu. Kemudian etika perilaku mungkin nanti bisa ditambahkan dari pemateri kedua. Kemudian materi ini kos yang teman-teman harus siapkan ya, biaya fotokopi, siapin bikin deh berkas yang langsung satu jebret gitu. Banyak apalagi kalau mau ikut job fair gitu ya, internet sekarang kan mungkin ada virtual job fair gitu ya sejak pandemi gitu, nggak harus yang antri-antri kayak gitu. Terus biaya penampilan profesional, nah baju juga nggak harus mahal, nggak harus branded ya teman-teman. Sekarang ada thrift shop, jangan lupa itu murah-murah ya, bisa jadi alternatif teman-teman semua untuk berpenampilan profesional. Kemudian living cost dan lain-lain. Nah, ini dia. Buat CV yang menarik. CV-nya ini ada Mbak Amanda Jonas ya. Bukan jomblo ngenes ya teman-teman ya. Insya Allah teman-teman semua di sini nggak ada yang jomblo ngenes. Jomblo berkualitas. Amin. Buat CV yang menarik, terorganisir, dan informatif. Kemudian yang kedua, tonjolkan prestasi yang relevan dengan posisi yang dilamar. Nah, ini tadi yang modal yang saya dapatkan dari UI tadi, saya jebret masukin semua ke dalam CV saya gitu. Untuk misalkan ada prestasi lain yang mungkin kurang berkaitan, dia nggak perlu dimasukin, tapi mungkin pas interview nanti bisa disampaikan. Misalkan kayak contohnya, saya dulu ada juara fashion show hijab competition. Nah, tapi kan saya punya karir pengennya jadi legal officer, kan antara fashion show sama legal officer nggak nyambung gitu ya. Ya udahlah, nggak usah dimasukin. Tartil Quran juga nggak saya masukin. Kemudian cukup sampaikan aja. Mungkin juga ada skill-skill lain. Dulu saya waktu S1 juga sering jadi MC di acara-acara UKM, acara kampus gitu. Itu juga jadi nilai plus ya teman-teman ya. Bisa buat modal jualan kita, jualan dalam tanda kutip, tanda positif gitu. Nah, ciptakan jejak digital yang baik teman-teman. Udah bukan rahasia lagi ya. Kalau para rekruter itu suka, saya nggak bilang kepo ya, anak hukum tuh bukan kepo anaknya. Kita tuh investigatif gitu ya teman-teman ya. Please ganti kata kepo dengan investigatif. Nah, ciptakan jejak digital yang baik teman-teman. Semuanya sekarang recruiter ngecek semua sosmed kita. Bikin personal branding lah yang baik. Misalkan kalian ikut agenda apa gitu, yang KKN atau apa-apa kayak gitu. Posting aja, gak usah malu, gak usah ngumpat-ngumpat juga. Pokoknya yang bagus-bagus kalian tampilkan. Bukan berarti itu tidak menampilkan diri kita yang sesungguhnya, tapi personal branding itu kan berarti dari aspek personalnya kita harus memperbaiki diri gitu ya. Untuk bisa membranding jadi baik ya kita harus perbaiki dalamannya kita dulu gitu. Nah, kemudian ini dia dilematika fresh graduates. Needs experience for a job but
need job for experience. Gimana caranya mau dapat kerjaan kalau kita nggak punya experience gitu. Kata siapa kita nggak punya experience? Nah, kalau orang yang mindsetnya negatif, pesimistik gitu ya orangnya, mereka kan nganggap ini adalah lingkaran setan gitu. Makanya saya nggak pengen teman-teman semua di sini punya mindset yang negatif, yang pesimistik. Harus yang positif, optimistik gitu ya. Nah, gimana cara ngatasinya kalau kita tuh fresh graduate, kita belum punya pengalaman pekerjaan? Pertama, cari lowongan yang diperuntukkan khusus dan diperbolehkan untuk para fresh graduates. Gimana sih Mbak kok khusus dan diperbolehkan gitu? Karena ada recruiter yang pasang lowongan itu gini, khusus memang diperuntukkan untuk dibuka untuk para fresh graduates. Mungkin manajemen trainee atau fresh graduate development programs. Nah, yang kedua, ada yang mungkin dibutuhkan legal officer minimal 3 tahun pengalaman atau or fresh graduates are welcome to apply. Nah, dibolehin tuh berarti para fresh graduate join lah, apply lah gitu. Terlepas diterima atau enggak nanti ya urusan belakangan, yang penting apply aja dulu dan juga jalani prosesnya. Nah, apalagi modalnya buat jualan kita ke para recruiter walaupun kita masih 0 atau 0 experience, tonjolkan tadi pengalaman organisasi, prestasi kejuaraan, dan juga mempertahankan IPK di antara banyaknya aktivitas dan juga kegiatan di kampus yang udah dijalanin tadi. Nah, itu nanti para recruiter akan menilai gitu. Yang kedua, jangan lupa kalau apply itu kita juga investigasi ya teman-teman, bukan kepo. Investigasi, kita lamar posisi apa, searching di Google. Nah, nanti bisa juga ditanya korelasi dengan bidang yang didalami saat kuliah atau skripsi itu apa. Nah, dulu saya ambil hukum pidana, skripsi saya tentang pencabulan teman-teman ya. Tapi kerjaan saya waktu itu mau jadi legal officer kebanyakan corporate gitu. Apa korelasinya ditanya. Kita harus pintar mengulik ya. Oh, saya belajar legal research. Saya belajar berhubungan dengan banyak orang, termasuk waktu itu narasumbernya dari pelaku pencabulan, masuk penjara, keberanian, dan lain-lain. Bener dong, kepake. Waktu itu saya ngurusin izin-izin ke pedalaman Kalimantan, ketemu sama teman-teman saudara-saudara kita suku Dayak, kemudian ke Mesuji, ketemu teman-teman di suku pedalaman sana gitu ya. Itu modal. Nah, pengalaman di luar kampus, misalkan jangan minder teman-teman yang merasa kupu-kupu, kuliah pulang. Belum tentu juga kalian yang kelihatan kupu-kupu itu nggak punya experience. Mungkin di luar kalian punya bisnis, kalian kerja part-time, atau mungkin juga join jadi ojol, dan lain-lain. Itu nilai plus teman-teman, itu soft skill yang bagus. Itu recruiter akan sangat menghargai itu. Untuk Mbak Dewi tadi yang bekerja dengan ijazah SMA, itu juga nilai plus. Kamu jangan minder, itu nilai bagus banget, value. Saya belajar dari mantan pacar saya yang sekarang jadi suami saya, senior di kampus juga angkatan 2008. Dia salah satu yang menonjol dari diri dia waktu itu masih 0 experience cari kerja. Dia angkatan 2008, dia untuk kuliah di FIUI waktu itu dia harus bekerja. Pulang kuliah dia harus jualan di Malioboro, jualan jam tangan waktu itu, dan hari Minggunya dia harus jualan di Sunmore, jualan topi gitu untuk bisa tetap survive kuliah di FIUI sampai lulus. Alhamdulillah di 9 tahun dia berkarir, saat ini dia udah di posisi Dev Head, Kabak Human Capital di salah satu perusahaan kontraktor tambang batu bara gitu. Jadi role model saya selain orang tua saya juga waktu itu mantan pacar saya yang jadi suami saya saat ini gitu. Jadi untuk cari role model nggak usah jauh-jauh, cari yang terdekat. Dosen-dosen kita juga luar biasa. Oke, yang kedua, fase memasuki dunia kerja. Teman-teman, ketika kalian nanti udah melabuhkan hati ke sebuah perusahaan gitu ya teman-teman, saya jangan gampang menyerah dengan nominal gaji. Karena apa? Nominal gaji pada pekerjaan pertama itu bukan satu-satunya yang utama. Pasti bakalan dikit sih. Karena kita kan masih 0 experience ya. Jangan langsung menyerah ketika kamu, gaji bulan pertama cuma segini, dipotong pajak segini, belum lagi buat bayar kos dan lain-lain gitu. Jangan give up di situ. Kenapa? Karena di
fase pertama kita bekerja, tahun pertama kedua itu Allah tuh kasih bayaran ke kita tuh bukan hanya lewat uang, tapi nih benefit selain salary. Pertama ilmu, kedua pengalaman, ini mahal banget ya. Kemudian yang ketiga network, jaringan, soft skill tadi yang saya dapatkan di FIUI ternyata masih nambah lagi teman-teman, nambah terus di tempat dimanapun saya berkarir. Batu loncatan ini yang mahal, pengalaman batu loncatan, network sama soft skill itu walaupun karena kita waktu kuliah itu yang kita dapatkan mostly adalah ilmu teori. Nah saat praktek itu lebih banyak lagi ilmu yang kita dapatkan. Jadi korelatif gak? Kita nanti bisa menilai antara yang kita pelajari dan yang kita laksanakan di lapangan ini sesuai nggak gitu. Banyak banget dinamikanya yang saya doakan teman-teman semua akan segera merasakan itu. Semangat ya. Kemudian, nah soft skill lain yang akan didapatkan saat memasuki dunia kerja, teman-teman harus adaptif ya teman-teman. Adaptif, cepatlah beradaptasi diri dimanapun kalian berada, bermimikri lah gitu. Kemudian nanti di fase pertama dapat pekerjaan itu bakalan ngerasa bodoh. Jujur ya, saya dulu ngerasa bodoh, nggak tahu apa-apa gitu. Tapi dari situ harus langsung nge-switch mood ya, supaya jadi nge-switch energi negatif yang rasa bodoh itu jadi switch ke lecutan motivasi, semangat untuk terus aku harus survive, aku harus bisa, aku harus banyak nanya nih kayak gitu. Apalagi teman-teman yang mungkin diterimanya untuk posisi yang bukan manajemen trainee. Kalau manajemen trainee atau fresh graduate itu mereka ada masa pendidikannya. Nah saya dulu tuh dibutuhkannya emang benar-benar untuk legal officer. Jadi orang barunya tuh saya aja sendiri unyil sendiri nyenting gitu. Yang lainnya fresh experience langsung. Jadi benar-benar ngerasa ya Allah anak baru, anak kecil zero banget gitu. Tapi gimana caranya kita harus langsung merubah energi negatif itu jadi lecutan semangat. Oke, jangan baperan teman-teman, jangan baperan. Kenapa? Karena nanti di dunia kerja itu nggak lagi tipikal yang kayak anak kampus yang runtang-runtung bareng gitu. Di sana itu lebih wild ya, lebih keras. Jangan baperan, pokoknya harus mental kuat. Mental breakdance yang tadi saya bilang ya, jangan gampang mental breakdown. Nah, kemudian tetaplah menjadi gelas kosong. Jadi walaupun IPK kamu 3,9, walaupun IPK kamu 4, IPK berapa aja, secara teori kalian pinter, tapi jangan keminter gitu. Di tempat baru kita tuh harus memposisikan, ketemu orang baru, ada di tempat baru, kita kosongkan gelas. Karena pasti ada banyak ilmu yang akan kita serap gitu. Jangan lihat siapa yang mengatakan atau siapa yang bicara, tapi apa yang dibicarakan serap, yang bagus-bagus serap gitu. Kemudian ambil setiap kesempatan yang kita dapatkan dalam hidup gitu. Bagi saya pantang bilang tidak untuk setiap tugas yang saya diberikan kepada saya. Termasuk saya ngomong hari ini nih, saya tuh belum pernah ngasih pembekalan alumni kayak gini teman-teman. Tapi untuk UI saya nggak bisa bilang enggak, karena saya senang barangkali bisa ada hal positif yang bisa diambil sama teman-teman semua. Jadi ambillah kesempatan setiap apa yang kalian ini. Setiap hal mungkin teman-teman belum bisa kuasai, dengan kapan lagi mau nguasai kalau nggak dikasih kesempatan itu gitu. Jadi jadikan itu lecutan motivasi. Open minded dan fleksibel. Kita anak hukum ya teman-teman. Hukum tuh katanya sifatnya kaku gitu. Tapi ternyata enggak loh. Ternyata di lapangan tuh kita nggak harus untuk mencapai mau ke Jogja nggak harus dari Jakarta lewat tol apa gitu. Kita bisa lewat dari utara, timur, selatan, barat, daya gitu. Pokoknya untuk mencapai satu titik nggak harus lewat jalan yang strict gitu. Tapi intinya semua teori di bidang hukum itu yang kita dapatkan di perkuliahan itu menjadi modal utama. Jadi pegangan kita, jadi dasar pegangan kita. Kemudian ini quotes nasihat dari salah satu atasan saya dulu, namanya Bapak Irfan Sidiki di Sampurna Agro.
Beliau bilang kalau kerja itu harus cepat, tepat, tanpa meninggalkan estetika. Jadi cepat, tepat, tapi juga rapih. Estetikanya ini maksudnya adalah rapi, teman-teman. Jadi di dunia kerja nanti semua serba rushing, serba cepet gitu ya. Jadi teman-teman harus kuat ininya juga, kuat mental dan juga harus bisa manage pekerjaan dan manage waktu. Kemudian yang ketiga, fase menggapai karir impian. Apa bedanya karir impian sama karir yang awal-awal tadi, Mbak? Gitu. Karir impian ini saya mendefinisikannya adalah karir impian itu adalah karir yang pada akhirnya kamu pengen sampai pensiun tuh di situ gitu. Mungkin yang keterima jaksa atau hakim mungkin langsung dia landed ke dream jobnya mereka sampai pensiun akan di situ. Tapi kayak saya, Allah kasih saya nyeburin diri ke beberapa sektor bidang hukum dulu sampai saya pada akhirnya saat ini saya sudah punya angan-angan, I have my own dream job. Saya punya dream job yang pada beberapa tahun ke depan saya harus sudah ada di posisi itu sampai saya pensiun. Seperti itu ya teman-teman. Jadi perbedaannya ada yang langsung dapat dream jobnya, ada yang harus kayak saya dulu lompat-lompat nyicipin banyak sajian dulu gitu ya. Dapat berbagai macam experience. Nah, karir pertama tidak selalu menjadi karir impian. Nah, sering baru ditemukan setelah menjalani berbagai macam karir atau profesi dan dinamika kehidupan. Misalkan pengen juga nih, mungkin dari awal sampai akhir dream jobnya tetap legal officer. Tapi mungkin mimpinya, karena udah menikah, istri ada di Jogja, someday aku pengen jadi legal officer tapi di Jogja. Nah, set goal itu. Sekarang nggak bisa terus-terusan LDR dan lain-lain kayak gitu ya teman-teman. Nah, karir sebelumnya itu menjadi bekal, modal dan juga batu loncatan. Seperti itu. Nah, ini tadi teman-teman saya pengen bilang bahwa kita paling nggak harus punya mindset yang positif. Positif itu berarti adalah orang yang optimistik, bukan pesimistik. Nah, kalau tadi apakah Mbak Sheila mindsetnya selalu positif terus? Ya enggak juga, ada kalanya saya juga minder. Ada kalanya juga tadi pas baru kerja pertama masih ngerasa bego, ngerasa bodoh gitu ya. Saya nggak tahu apa-apa gitu. Saya harus segera cepat-cepat men-switch energi negatif itu menjadi positif. Artinya apa? Ketidaktahuan berarti artinya apa? Saya harus segera menemukan hal yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian kritikan. Itu masukan bagi saya. Berarti someday saya harus mengaktualisasi diri lagi gitu. Nah, hal yang terlalu sulit itu pelajaran. Someday itu bakal jadi bermanfaat buat saya. Kesulitan, nah itu tadi pelajaran kan. Iri, kekaguman gitu. Nah, saya nggak tahu nih, semoga aja di sini nggak ada ya. Kalau misalkan kayak ada orang-orang yang menceritakan keberhasilannya atau apa, mungkin kayak saya belum menganggap saya menjadi orang yang sangat berhasil gitu, enggak. Tapi minimal Allah kasih kesempatan saya gitu. Contoh mudahnya gini, orang yang mindsetnya negatif akan ngelihat saya, ini banget sih, membanggakan diri banget sih gitu ya. Kalau orang yang positif mindset, yang optimistik, wah saya jadi terchallenge nih, pengen juga nih kayak gini gitu. Jadi ada yang ciri utama mungkin teman-teman sendiri nanti di dalam dirinya sendiri akan menilai aku yang positif apa yang negatif ya, kayak gitu ya. Aku yang optimistik atau pesimistik ya gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ayo, tadi saya bilang kepo, kita nggak kepo kok, kita investigatif gitu. Kepo itu bahasa-bahasa negatif ya gitu ya teman-teman. Investigatif itu lebih positif. Nah ini tadi insecure nih, kalau kata-kata yang ini banget ya, lagi nge-hype banget ya, happening banget. Nah saya gak terlalu suka mendengar kata insecure. Karena apa? Insecure ini kalau dari definisi secara ilmiahnya itu adalah ketidakpercayaan diri yang sampai membuat kita merasa tidak aman gitu. Nah, pernah nggak saya ngerasa insecure? Enggak. Saya nggak pernah ngerasa nggak percaya diri sampai ngerasa nggak aman tuh enggak. Jadi saya cuma menganggap itu sebagai ketidakpercayaan diri gitu. Jadi teman-teman
Jangan gampang ngomong insecure. Ingat tadi ya, law of attraction. Apa yang ada di pikiran kita itu someday kalau kita terfokus di situ terus itu bakalan kejadian ke diri kita gitu. Kalau memang ada rasa ketidakpercayaan diri, langsung di-convert energinya. Tidak percaya diri itu belum tentu hal negatif ya teman-teman. Kadang kita tuh perlu juga ngerasa nggak percaya diri. Karena apa? Dari situ kita ada lecutan motivasi, lecutan semangat untuk minimal bisa merubah diri menjadi yang lebih baik atau menjadi sama kepada orang-orang yang merasa membuat kita nggak percaya diri itu tadi. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi tidak percaya diri itu bisa jadi negatif, bisa jadi positif. Tergantung gimana mindset kita. Kita mau nggak mengconvert energi itu jadi lecutan motivasi. Kayak gitu. Nah ini convert energi negatif menjadi lecutan motivasi. Akhirnya apa? Kita jadi semangat untuk berprogres dan mengaktualisasi diri. Seperti itu. Nah, setelah semuanya kita jalani gitu ya, jangan lupa kita harus PDKT juga sama Allah. Nah, sang mempunyai hidup karena Allah itu gimana ya? Allah itu sangat mudah memberikan apa yang kita inginkan sebenarnya. Kun fayakun, apa yang jadi maka jadilah gitu. Saya kayak ingin kalau pengen memvisualisasikan kemudahan Allah memberikan apa yang kita inginkan itu memvisualisasikan kun fayakun itu saya kayak suka inget kayak Thanos menjentikan jari. Bukan berarti saya menyamakan Allah sama Thanos, beda ya teman-teman. Jadi kalau ada yang nonton Marvel gitu, kemudahannya itu kayak menjentikan tangan gitu, cetek gitu, kayak semesta kemudian berubah gitu. Semudah itu Allah tuh ngasih, tapi Allah tuh pengen kita tuh PDKT secara Allah yang punya kehidupan kita gitu ya teman-teman. Kalau lahiriah kita ikhtiarkan mati-matian, batiniahnya juga kita harus mati-matian kita perjuangkan. Minta ridhonya Allah. Ridhonya Allah, selalu ingat ridhonya Allah itu ada di ridhonya orang tua. Ridhollahu fi ridho walidain. Nah, teman-teman, dulu saya setiap akan mau apply kerjaan apa, saya selalu minta doa, Mah, aku mau apply ini, kayak gitu, doain ya Mah, kayak gitu. Dan juga orang tua saya selalu bilang, walaupun orang tua saya waktu itu pengennya saya S2, tapi setiap saya pamit mau berangkat psikotes, mau berangkat interview, mau berangkat job fair, selalu memberikan doa yang baik. Dan selalu kasih wejangan selama dalam perjalanan atau setiap kesempatan, zikir selalu dalam hati, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Artinya apa? Ya Allah yang Maha Pemberi rezeki gitu. Doa juga Allahumma rzuqni thayyiba wasta'milni sholiha. Ya, nanti cari aja di Google doa mendapatkan pekerjaan. Kayak gitu. Jadi selama dalam perjalanan waktu itu saya pernah psikotes dari Jogja ke Solo di UNS waktu itu naik motor sendirian. Sepanjang jalan saya selalu zikir kayak ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, kayak gitu-gitu terus. Ya lupa ya PDKT sama Allah ya teman-teman ya. Bagi Allah semuanya mudah. Tinggal kita PDKT-nya ciamik apa enggak gitu. Dan juga selain tadi ya, selain kepada Allah, ridhonya juga kepada orang tua. Orang tua itu bagi saya nggak cuma orang tua kandung, bukan cuma kakek nenek yang memiliki hubungan darah gitu ya. Orang tua itu juga dosen-dosen kita teman-teman. Minta ridhonya dosen-dosen kita, doakan beliau yang sudah menyalurkan, mentransformasikan ilmu, memberikan bekal baik secara langsung maupun tidak langsung ke kita. Doakan ke beliau. Mungkin kalau memang teman-teman ada yang mungkin ada merasa ada kurang enak dan dosen dalam hati, ya Allah saya maafkan dosen saya ini kayak gitu. Terus juga ya Allah berikan hamba pekerjaan ya Allah supaya saya bisa mengamalkan ilmu yang sudah diberikan oleh Bapak siapa, oleh dosen-dosen saya ya Allah, supaya juga beliau-beliau semua mendapatkan amal jariah dari ilmu yang bisa saya terapkan di dunia pekerjaan nanti kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Dan juga yang terakhir saya pengen bilang, percaya dirilah, kemudian tetap rendah hati dan terus mengaktualisasi diri. Jangan gampang puas, jangan gampang puas gitu ya teman-teman. Teman-teman, saya juga pengen cerita bahwa di sini, di pengalaman saya yang sebagai asisten ahli staf khusus menteri yang saat ini,
kebetulan saya bidang ilmu, bidang kajian saya hukum pidana. Kemudian sekarang pekerjaan yang saya geluti tidak terlalu banyak ambil mata kuliah hukum pidana gitu ya. Ilmu hukum pidana saya nggak terlalu banyak kepake. Justru yang kepake adalah ilmu-ilmu hukum internasional, kemudian hukum hubungan internasional, kemudian hukum kontrak, hukum pertahanan yang saya bahkan nggak saya jalani di sana gitu. Tapi pada intinya adalah semua teori yang di hard skill ini semua kepake teman-teman, semuanya kepake. Legal research kepake, legal opinion kepake, legal drafting kepake. Jadi alhamdulillah UI memberikan bekal yang banyak bagi saya. Kemudian juga tadi saya mau cerita sedikit yang di sini. Ini mohon maaf sebentar ya Mbak Sela, saya sela dan ternyata karena waktunya memang sangat singkat yang kita miliki, mungkin bisa dipersingkat ya Mbak Sela. Siap. Oke, mungkin itu aja. Ini terakhir yang tadi saya skip aja. Jangan lupa tetap semangat, jangan gampang mental breakdown. Tetaplah menjadi orang yang memiliki mental breakdance. Ketika dihadapkan suatu challenge, tantangan, harus tetap semangat. Break and then dance. Dance itu kan semangat ya teman-teman yang ngedance gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga ada yang bisa diambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan mungkin lagi ya yang bisa diambil karena isinya tuh semuanya daging banget. Jadi kita sampai mungkin dari awal sampai akhir tuh benar-benar sangat berarti. Khususnya juga saya ya juga bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan sama Mbak Sela. Mohon maaf ini Bu Nur Pratiwi, mungkin saya beri waktu 5 menit mungkin ya Mbak Sela. Ini nanti sampai jam 16.25 kita akan langsung beralih ke Ibu Nur Pratiwi. Tapi mungkin teman-teman saya kasih 5 menit, barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Mbak Sela terkait pengalaman yang sudah Mbak Sela sharing tadi. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Karena memang benar-benar isinya daging semua. Jadi mungkin sampai benar-benar paham ya Mbak ini teman-teman tuh, karena penyampaiannya tuh benar bahasa-bahasa milenial. Oh, ini ada Mas Estri Solihin, raise hand. Bisa langsung disampaikan, open kamera Mas. Oke, saya persilahkan Mas Estri Solihin, mohon maaf ini Mbak apa Mas ya, mohon maaf. Halo? Apa mungkin ini ada kendala jaringan? Halo Mas Estri? Wah ini sebenarnya kayaknya pengen bertanya Mbak, tapi kendala jaringan sepertinya. Atau mungkin bisa disampaikan lewat chat Mas Estri kalau misal kesulitan. Oh itu mau lewat chat katanya. Oh iya, oke, bolehlah kalau memang kesulitan kendala jaringan. Atau ada satu teman-teman mahasiswa yang bisa menyampaikan dengan open kamera? Itu ada pertanyaan Mbak dari Mas Afan Maulana. Mbak apa boleh berkoneksi di LinkedIn? Silakan boleh. Di search aja nama saya. Oke. Ada lagi? Ini masih ada sekitar 4 menit. Jangan disia-siakan ya, karena kesempatan ketemu sama Mbak Sela itu sangat langka ya Mbak Sel ya. Oke Mbak, ini pertanyaannya saya bacakan. Terkait opportunity berupa batu loncatan, bagaimana cara kita menilai batu loncatan tersebut worth it atau tidak? Oke, bisa langsung dijawab Mbak Sela? Oke.
tahu tidaknya batu loncatan itu worth it atau enggak adalah saat teman-teman semua sudah menjalani itu minimal 6 bulan sampai 1 tahun. Karena apa? Tapi dari awal indikatornya udah kelihatan. Tadi kan saya bilang mantapkan karir mau ke sektor apa. Sektornya apakah hukum atau sektor marketing dan lain-lain. Karena apa? Jangan salah langkah di awal. Karena karir pertama, misalkan experience-nya sebagai legal officer, biasanya nanti kedepannya akan hukum terus. Tapi kalau experience batu loncatan pertamanya itu biasanya mungkin di bagian purchasing atau pengadaan, itu nanti kemudian teman-teman mau apply ke legal, khususnya di perusahaan ya, itu biasanya langsung langsung di skip dari awal karena experience-nya bukan hukum. Kecuali apply lagi di purchasing juga, di HRD juga, seperti itu teman-teman. Jadi selain di awal, di pertengahan juga saat menjalani, apakah isi hati teman-teman itu happy apa enggak ngejalaninnya, setara dengan nilai-nilai atau value yang teman-teman yakini apa enggak, kayak gitu loh teman-teman. Jadi intinya jangan salah langkah di awal. Makanya waktu itu saya pas ternyata tahu manajemen trainee yang di Bank Mandiri Syariah itu, saya tolak karena apa? Ketika saya tanya pas manajemen trainee apakah langsung masuk hukum atau mana, belum tentu masuk hukum. Makanya saya beranikan diri waktu itu. Oke lah, saya nggak dulu kayak gitu. Jadi saya tolak ukur utamanya harus di awal, harus sudah sesuai dulu dengan apa yang teman-teman ini nilai gitu, yang yakini gitu. Seperti itu. Kayak gitu. Pokoknya 1 tahun pertama, ambillah 1 tahun sampai 2 tahun pertama karir itu bertahanlah dulu, karena itu jualan kita nanti di situ, batu loncatannya di situ. Experience-nya didapat di situ. Seperti itu teman-teman. Oke, sepertinya sudah menjawab pertanyaan Mbak Estri ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Sela atas ilmunya. Kata Mbak Estri, ternyata Mbak Estri, mohon maaf, saya tadi salah menyebutkan. Saya pikir Mas Estri, ternyata Mbak Estri. Oke, Mbak Sela, ternyata sudah sampai kita di jam 16.24. Jadi memang waktunya sangat singkat, jadi hanya bisa memberikan kesempatan kepada 1 penanya, dan kita memang hanya punya waktu sampai jam 5 nanti, untuk kemudian kita berikan waktunya kepada Ibu Nur Pratiwi. Terima kasih Mbak Sela atas kesempatannya dan kesediaan waktunya sudah mau join dan berbagi inspirasi kepada teman-teman. Kalau misal Mbak Sela masih menghendaki untuk ikut acara sampai selesai, kami persilahkan. Tapi kalau misal nanti Mbak Sela masih ada kegiatan lain, kami ucapkan banyak terima kasih dan kami persilahkan kalau mau out dari Zoom. Begitu ya Mbak Sela? Iya, izin ikut ya, saya mau belajar juga dari Ibu Nur Pratiwi. Oke,